Menimpali keraguan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya atas megaproyek pembangkit listrik 35.000 megawatt. Keraguan Rizal Ramli itu telah memicu polemik dengan Wapres Yusuf Kala dalam beberapa hari terakhir. Menurut Presiden Jokowi, megaproyek pembangkit 35.000 megawatt merupakan kebutuhan nasional yang harus dipenuhi. Karena itu pemerintah harus tetap mengejar target tersebut. Presiden juga menginstruksikan semua menteri untuk meloloskan target itu, apalagi Kemenko Kemaritiman yang membawahi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Untuk itu Presiden memerintahkan Menteri Koordinator untuk menjalankan fungsi supervisi, koordinasi, dan mencari solusi. Angka 35.000 itu kalau ada masalah-masalah di lapangan itu yang dicarikan solusi, mencarikan solusi sehingga investor betul-betul bisa melaksanakan investasinya. Itu tugasnya menteri-menteri, tugasnya Menko untuk mencarikan solusi, mencarikan jalan keluar setiap masalah yang dihadapi oleh investor. Misalnya, tadi saya sampaikan kan, kalau sudah tanda tangan PPA harus diikuti, ada checklistnya. Izin pembebasan lahan seperti apa, dan financial closing-nya sudah beres tidak. Yang bisa dibantu, bantu. Yang bisa carikan solusi masalah, carikan. Presiden Joko Widodo meminta para menterinya agar kritik terhadap program pemerintah tidak disampaikan terbuka di media. Luhut Panjaitan juga telah menegaskan para menteri harus menciptakan iklim kondusif dan menunjukkan soliditas tinggi. Pak Luhut Pak Luhut lah yang nanti akan bicara dengan Pak Rizal. Ya, supaya nggak terbuka lah kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan di dalam pemerintahan. Itu aja. Itu inisiatif Pak Luhut apa dari Presiden yang meminta? Ya Presiden yang meminta Pak Luhut. Berarti yang memediasinya Pak Luhut ya Pak? Ya ini kan bukan ada pertentangan begitu ya. Bukan. Sehingga bukan lalu Presiden seperti menengahi, bukan. Ya, cuma Presiden kan menegaskan bahwa kritik, saran dari para menteri terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah itu diperlukan. Ya. Dan selama ini di dalam rapat-rapat kabinet, rapat terbatas selalu terjadi perdebatan, kontestasi gagasan, saling koreksi data, koreksi yang lainnya. Nah, tapi memang Presiden minta jangan di luar ya di media atau karena secara internal pun perbedaan-perbedaan itu selalu diakomodasi. Presiden Yusuf Kala memandang tidak etis bila ia harus berdebat terbuka dengan seorang menteri. Ia mengingatkan menteri yang kerap berkomentar berlawanan dengan kebijakan pemerintah harus ditegur. Pernyataan Wapres tersebut diarahkan kepada Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli yang mengkritik rencana pembelian pesawat Airbus 350 oleh Garuda Indonesia. Beberapa hari kemudian Rizal kembali berkomentar soal penolakannya atas proyek pembangkit listrik berkapasitas 35.000 megawatt. Sikap Rizal mengakibatkan ia sempat ditegur Presiden Joko Widodo. Namun kala berpendapat Rizal harus kembali ditegur, ia menyebut Rizal berkomentar tanpa paham akar persoalan. Masa Wapres debat dengan Menko-nya? Tinggal kita panggil aja Menko-nya, jelasin. Lah itu kan tidak etis juga itu. Tentu kan tak usah kita hiraukan yang gitu-gitu lah. Jadi sudah dipanggil ya Pak? Akan dipanggil ya Pak? Iya, nanti kita panggil. Pak, cara menertibkan yang semacam ini bagaimana? Ditegur dong. Dari presidennya atau dari Wapres? Oh, dua-duanya. Presiden sudah tegur. Bukan hanya itu, ngajar. Tapi itu ngajar bagaimana berperilaku yang baik, bagaimana mempunyai pikiran yang baik.
Nama Rizal Ramli kembali memicu polemik setelah sempat beradu pendapat dengan Menteri BUMN Rini Sumarno soal pembelian pesawat Garuda. Kini Rizal kembali memantik kontroversi. Program listrik 35.000 megawatt yang digagas Jokowi dan Yusuf Kala dan kini menjadi proyek Menteri Sudirman Said tidak ketinggalan disemprot Rizal. Rizal menyatakan bahwa target pengembangan listrik 35.000 megawatt itu harus direvisi. Sebab menurut Rizal target itu tidak realistis karena terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya target itu dipatok dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,6% per tahun. Semprotan Rizal itu ditentang oleh Menteri ESDM Sudirman Said. Sudirman kukuh tidak akan merevisi target tersebut dan berkelit bahwa target tersebut adalah proyeksi kebutuhan listrik nasional hingga 2019. Tidak hanya Sudirman, Wapres Yusuf Kala pun ikut berkomentar terkait kritik Rizal tersebut. JK mengingatkan Rizal Ramli agar mempelajari dulu persoalan sebelum berkomentar. Namun seperti tidak memperdulikan teguran dan kritik yang disampaikan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala, Rizal malah mengajak Kala untuk berdebat secara terbuka. Jika sudah begitu, akankah keberadaan Rizal memperkuat kabinet Jokowi? Ataukah sebaliknya, keberadaan Rizal justru kontraproduktif dalam kabinet Jokowi? Usai reshuffle, lingkaran dalam Presiden Joko Widodo justru semakin gaduh. Hadirnya Rizal Ramli dalam Kabinet Kerja Jokowi memancing kontroversi. Berulang kali kalimat kritik dilontarkan Rizal kepada sesama anggota Kabinet maupun Wapres Yusuf Kala. Apakah kehadiran Rizal Ramli justru menjadi kontraproduktif dalam Kabinet Jokowi? Untuk membahas hal itu sudah hadir di studio pakar komunikasi politik Gun-Gun Herianto. Dan kami juga akan mengundang Anda untuk ikut terlibat dalam dialog ini. Saya langsung ke Kang Gun-Gun, ini kalau kita bicara apa yang dilakukan oleh Rizal Ramli. Di satu sisi kritik itu kan sebetulnya diperlukan untuk mengingatkan sebetulnya ada proses-proses yang mungkin harus diawasi, harus diperhatikan dan lain sebagainya. Nah, ini tapi juga ini dilakukan kok tiba-tiba di depan publik nih, Kang Gun-Gun. Kita punya beberapa cuplikan pernyataannya, kita simak bersama sebelumnya. Ramli sebagai menteri harus pelajari dulu baru komentar. Memang berarti masuk akal lah, karena itulah menteri harus banyak akalnya. Nah, kalau yang kurang akal pasti tidak paham itu memang. Itu kalau mau 50.000 pun bisa dibuat, tapi kita tinggal dimana. Itu kebutuhan. Semuanya menteri harus paham dulu berbicara, jangan bicara tanpa paham persoalan, itu berbahaya. Nah, itu sudah ditegur oleh Presiden. Pak Rizal seperti Gini, apa? kalau mau paham, minta Pak Yusuf Kala ketemu saya, kita diskusi di depan umum. Ya, kasih. Pak Menko, mohon maaf, tadi alasan Bapak. Masa Wapres debat dengan Menko-nya? Tinggal kita panggil aja Menko-nya, jelasin. Lah itu kan tidak etis juga itu. Tentu kan tak usah kita hiraukan yang gitu-gitu lah. Jadi sudah dipanggil ya Pak? Akan dipanggil ya Pak? Iya, nanti kita panggil. Pak, cara menertibkan aksi yang semacam ini bagaimana? Ditegur dong. Dari presidennya atau dari Wapres? Oh, dua-duanya. Presiden sudah tegur. Bapak Bukan hanya itu, ngajar. Sampai itu ngajar bagaimana berperilaku yang baik, bagaimana mempunyai pikiran yang baik. Ya, itu tadi pernyataan dari Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Rizal Ramli. Apa yang terbaca dari pernyataan-pernyataan itu, Kang Gun-Gun? Ya, ini kalau kita perhatikan secara seksama, dua figur ini, Pak JK dan Pak Rizal Ramli, kan nampak pernyataannya ada satu problem di situ soal bagaimana membangun goodwill dan understanding, ya kan? Niat baik dan pemahaman bersama yang kemudian harusnya terbangun di antara Presiden, Wakil Presiden, dan tentu Menko serta menteri-menteri teknis di bawahnya. Dan ini sebuah kelaziman sebetulnya dalam konteks sistem presidensial. Seluruh menteri teknis dikoordinasikan oleh Menko, dan Menko punya ketaatan loyalitas kepada Presiden dan Wakil Presiden.
Kalau ya, dari perspektif komunikasi politik, Mas Rudi, ini sebenarnya pernyataan Pak Rijal Ramli, kritiknya ini sudah masuk kategori agresi komunikasi. Pernyataan yang tadi untuk meminta debat itu ya? Pernyataan untuk meminta debat, dan kemarin 1 hari setelah dilantik melakukan kritik yang sangat fundamental ya soal Garuda dan soal pembangkit listrik ini. Ini sebenarnya biasa kalau itu dilontarkan oleh orang di luar kekuasaan. Ya. Jadi ini soal prosedur, soal etika berkomunikasi. Maksud saya begini, agresi itu dalam konsep Dominic Infante ya, itu kan terbagi jadi 2. Satu soal selalu keinginan berdebat, terutama dalam topik-topik kontroversial. Yang kedua adalah soal agresivitas verbal. Ada 2 ya. Jadi biasanya kalau kemudian keinginan berdebat ini positif karena menyangkut hal-hal yang supaya lebih jelas. Kemudian agresivitas verbal biasanya menyerang ide, gagasan, konsep, bahkan kehormatan orang lain untuk sebenarnya verifikasi nalar. Dan itu juga positif. Nah, masalahnya adalah Mas Rudi, itu dilakukan oleh siapa? Dan konteks waktunya seperti apa? Contoh misalnya, sekarang yang dilakukan kritik itu dilakukan oleh seorang Rijal Ramli yang notabene baru dilantik dalam sebuah momentum yang sangat politis, yaitu reshuffle kabinet. Yang pertama kali di pemerintahan Jokowi. Artinya ada reposisi Pak Rijal Ramli dari orang di luar kekuasaan menjadi bagian dari kekuasaan. Sehingga seorang Rijal Ramli harusnya memahami konteks posisi itu, yakni dia harusnya membicarakan seluruh ide gagasan kritis dia sekarang melalui kanal rapat kabinet. Artinya dia harus mengubah caranya sebetulnya. Kalau biasanya dia akan bicara di depan publik apapun yang dia rasakan dan dia pikirkan. Ini dengan posisinya sekarang dia harus mengubah cara itu maksudnya. Iya, karena konsekuensinya sebagai bentuk penerimaan dia ketika dia diminta dan bersedia untuk menjadi bagian dari kabinet. Kan itu kan sebenarnya itu ada bagian ada semacam aturan ikutan ya, ketika dia bersedia artinya dia juga harus mengubah dirinya sebagai seorang kritikus di luar kabinet sebelumnya. Iya, mengubah gaya lebih tepatnya, terutama pada saat proses interaksional dalam konteks komunikasi. Seperti Mas Rudi misalnya biasa menjadi pegiat di luar, dan suatu saat misalnya diminta masuk ke dalam kekuasaan, tentu kan harus beradaptasi dengan birokrasi. Apalagi ini satu birokrasi yang sedang dalam sorotan perhatian publik. Ingat, masuknya Pak Rijal Ramli adalah di momentum reshuffle. Dan ekspektasi publik pada saat reshuffle itu apa? Bukan lagi bubble issue kan, bukan lagi perbincangan, bukan lagi wacana, tapi inginnya adalah peningkatan optimalisasi kinerja birokrasi. Dalam konteks ini, yang kemarin secara simbolik dilakukan semacam reposisi dan reshuffle itu adalah terkait dengan jabatan Menko. Ini kan menjadi sebenarnya pesan yang sangat eksplisit bahwa Jokowi menginginkan ada fungsi koordinasi yang berjalan jauh lebih optimal. Menko Polhukam diganti, kemudian misalnya Menko Perekonomian dan lain-lain, termasuk juga Menko Maritim. Nah, Rijal masuk menjadi Menko Maritim. Dan ini adalah bagian dari upaya Jokowi untuk mengubah, memperbaiki, meningkatkan fungsi koordinasi di dalam pemerintahan. Tapi awal-awal pekan ini menunjukkan bahwa harapan bahwa ini akan lebih baik justru kayaknya jauh panggang dari api ya. Saya agak khawatir ketika niatnya baik dan kritiknya secara fundamental sebetulnya bisa diapresiasi, tetapi cara dan prosedurnya keliru, itu bisa melahirkan semacam backfire ya bagi pemerintahan Jokowi sendiri. Gitu. Ini melalui sambungan telepon saat ini sudah ada Hendrawan Supratikno dari PDIP. Pak Hendrawan. Halo Pak Rudi. Halo, selamat pagi Pak Hendrawan. Di studio juga ada Pak Gun-Gun Haryanto ya. Selamat pagi, Bro. Pagi Pak Gun-Gun. Pak Hendrawan, ini terkait apa yang dilakukan oleh Rijal Ramli, bagaimana Anda dan PDIP melihat? Ya tentu ini menarik ya jadinya. Menarik karena di tengah-tengah harapan publik, mana ini revolusi mentalnya Pak Jokowi? Pak Rijal Ramli menempatkan posisi di situ. Jadi sekarang publik menerima Pak Rijal Ramli sebagai gambaran dari revolusi mental begitu. Sesuatu yang baru. Jadi ini saya kira positioning yang dipilih oleh Pak Rijal Ramli.
Anda setuju dengan apa yang dilakukan oleh Rizal Ramli, Pak Hendrawan? Jadi Pak Rizal Ramli memposisikan diri sebagai representasi dari revolusi mental, mencairkan kebekuan birokrasi, mencairkan sesuatu yang sifatnya rutin, ya. Ini kan masyarakat sedang menunggu-nunggu ini. Pak Hendrawan, kalau menurut saya yang dilakukan oleh Pak Rizal Ramli itu bukannya mencairkan situasi, tapi memanaskan situasi sebetulnya. Loh, tetapi kan masyarakat sekarang memiliki ekspektasi yang luar biasa. Masyarakat berharap